Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa dalam acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surhaman Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya. Baik, kita lanjut saja. Untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Adam asal Sukoharjo yang menanyakan, saya bekerja di dealer motor sebagai staf audit dan sudah banyak yang tahu kalau dealer motor itu pasti ada unsur ribanya. Yang jadi pertanyaan, apakah pekerjaan saya juga ada unsur ribanya? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait pertanyaan barusan, dealer motor diduga kuat atau diketahui oleh orang-orang melakukan atau ada penghasilannya dari bunga, begitu ya. Seseorang sebagai karyawan bekerja di dealer motor itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan bunga membungakan. Dia sebagai auditor, jadi bekerja dengan keahlian teknis, skill auditing. Dan itu diperlukan, ya kan, berarti terkait dengan pencatatan uang, ya kan, arus ya masuk dan keluar dan seterusnya, sehingga tidak ada kekeliruan di dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan kerugian. Itu audit seperti itu, kan. Dan auditing yang benar tentu berdasarkan pada kejujuran. Sebab kalau auditornya tidak jujur, wah cilaka, ya kan. Jadi karenanya auditor negara kan BPK itu tentu saja dipilih ya oleh rakyat, lalu oleh presiden, diserahkan ke DPR, dipilih ya di fit and proper, karena ya dasarnya memang kejujuran itu kan, selain tentu saja profesionalitas. Jadi persoalan karakter moral dan karakter profesional itu kan. Jadi kalau ada seseorang bekerja sebagai auditor lalu mendapatkan penghasilan, ya kalau memang tidak ada patgulipat gitu, kebohongan-kebohongan, ya itu halal, ya halal. Persis seperti orang yang bekerja di perbankan konvensional, itu jelas-jelas penghasilannya ya ribawi, kan. Lalu para bankir dan karyawan-karyawan itu bagaimana? Apakah tidak boleh mendapatkan gaji? Ya tentu akadnya beda. Seorang juru parkir atau apapun ya cleaning service di situ akadnya beda. Tidak ada sangkut pautnya dengan ya membungakan uang. Dia bekerja sebagai cleaning service, dia bekerja sebagai operator, dia bekerja sebagai apapun begitu. Akadnya adalah untuk mendapatkan imbalan, yaitu jasa. Dan kalau jasa yang dia berikan, perbuat itu jasa yang legal dan halal, penghasilannya halal. Begitu. Jadi harus dibedakan. Kecuali kalau si pembuat jasa itu tidak jujur, ada patgulipat istilahnya atau ya ketidakjujuran. Sehingga mestinya laporan itu A plus, ini A saja gitu kan. Mestinya A minus, ini A saja. Itu jelas, itu tentu keharamannya di situ kan. Manipulasi, bukan dari apa yang dia dapat itu sebagai bunga.
ya kan. Jadi tidak setiap yang haram itu dikategorikan bunga. Memang bunga haram, tetapi yang haram itu banyak, ya. Kayak hasil manipulasi, ya, hasil ketidakjujuran yang lain, ya kan, itu haram. Jadi sebagai auditor, asal kerjaan auditingnya memang iya profesional, benar, ya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan akad yang disepakati, halal, iya kan. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, haram, tapi tidak termasuk kategori bunga riba, itu kan beda lagi gitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Lukman asal Bandung. Ya. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikah siri, tapi tidak diketahui oleh ibu si istri dan tidak diketahui istri lelaki. Kedua belah pihak sudah siap ke penghulu untuk nikah siri. Untuk nikah siri berdua, tapi belum dilakukan. Bagaimana kalau melakukan hubungan suami istri sebelum ke penghulu? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 poin di situ. Pertama, apa yang dimaksud dengan nikah siri? Istilah lain itu nikah di bawah apa namanya? Pencatatan. Tidak dicatat. Ada istilah nikah siri, nikah ya tidak pakai penghulu lah. Nah, tapi persyaratan nikahnya harus terpenuhi. Ada calon pengantin laki-laki, calon suami, calon istri, lalu wali, lalu saksi. Ya, lalu tentu ada. Nah, itu ada mahar tentu saja kan, berapapun apapun maharnya. Nah, itu hanya tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Itulah yang dimaksud dengan nikah siri atau nikah urfi, di bawah tangan. Nah, itu ya, nikah di bawah tangan. Nah, ini mau ke KUA. Justru kalau nikah siri tidak ke KUA dan tidak harus nikah itu di KUA, tidak harus. KUA bisa datang ke rumah kan. Nah, itu yang penting ya dicatat gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya itu, jadi bukan soal nikah siri. Lalu salah. Lalu dia sebelum ke KUA berarti kan belum nikah dia. Terus melakukan hubungan di luar nikah, bagaimana? Ya jelas haram, itu ya, zina, itu jelas. Jadi itu pemahamannya belum duduk soal nikah itu, soal nikah yang legal dan nikah siri atau nikah bawah tangan. Ya apa fungsi dan kedudukan KUA itu, itu ya kan belum duduk. Jadi nikah itu harus syar'i, memenuhi persyaratan tadi, ya. Lalu untuk legalisasinya dicatat oleh pegawai pencatat nikah dari KUA, itu kan. Kalau tidak, hanya nikah secara agama saja, istilahnya syar'i saja, ya, itu nikah sudah. Dengan nikah syar'i yang belum dicatat oleh KUA itu sudah halal, itu saja bermuasyarah, itu kan. Kalau pertanyaan tadi ya tidak terpenuhi A, tidak terpenuhi B, jadi ya apa yang dilakukannya itu tidak legal dan tidak halal. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rusmana asal Tasikmalaya. Ketika akan sholat asar berjamaah, saya baca surat Al-Fatihah. Baru sampai ayat ketiga, imam sudah ruku. Apakah saya harus menambah rakaat atau selesaikan baca surat Al-Fatihah tapi ketinggalan ruku? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama perlu didudukkan arkan sholat, ya kan. Arkan itu wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kan ya tidak sah, karena namanya itu rukun, ya kan.
Dan rukun itu beda-beda. Ada yang paling pokok yaitu qiraatul Fatihah, itu paling pokok, iya kan? Karenanya para ulama sangat streng dalam masalah Fatihah itu. Bukan hanya dibaca, tapi harus mantap bacaannya itu. Apalagi di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu harus muraatu jami'i hukukiha. Seluruh hak-hak surat Al-Fatihah harus dipenuhi. Apa? Yaitu hurufnya harus dibaca persis gitu kan. Tasdidatiha, tasdidnya harus dibaca persis. Mad dan itunya kan, idgham ikhfa. Jadi seperti itu. Kalau kurang, ya itu diragukan. Sehingga boleh mufaraqah atau boleh diulang. Nah, ini tidak dipersoalkan, hanya saja imam kecepatan gitu ya, atau jangan-jangan makmumnya agak lelet, bisa saja kan. Nah, datang ya baca suratul Fatihah, belum selesai imam sudah ruku. Kayak itu posisinya. Bagaimana tuh kan? Nah, ruku sendiri rukun. Tapi kalau ditimbang-timbang mana yang lebih berat gitu kan, untuk keabsahan sholat ya Fatihah. Sebab ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak ada sholat dia bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, artinya membaca secara betul, sempurna. Nah, ini bagaimana ini? Ya datang kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, imam sudah ruku. Ah, gimana nih? Kalau diselesaikan mungkin ketinggalan lagi kan satu rukun. Ah, begitu kan. Nah, karena Al-Fatihah itu begitu penting, rukun, tapi rukun ya lebih kuat lagi dibandingkan dengan ruku, ya kan? Maka penuhilah Fatihah. Tuh. Ya, tidak usah terlalu lamban bacanya kan bisa. Yang penting jangan rusak saja Fatihah kita. Baca Fatihah kan bisa. Sambil ruku juga boleh membaca suratul Fatihah. Jadi tidak harus membaca suratul Fatihah sampai selesai itu dalam keadaan berdiri, gitu kan? Tidak harus. Karena ini kalau tidak ikut ruku ya lepas lagi. Nah, sebagian ulama imam ya madhab wajib mutabaah, mengikuti imam itu rukun juga. Kalau tidak mengikuti imam maka batal jamaahnya, bukan batal sholatnya, batal jamaahnya. Nah, hukum mengikuti imam itu gimana? Nah, di sini juga tentu saja ada pembahasan di kalangan ulama. Ada yang standar ya, misalnya dalam mazhab Syafi'i dua kali ketinggalan, nah itu ya dihukumi tidak mengikuti imam, begitu kan. Ruku udah ketinggalan, sujud ketinggalan lagi, baru rukun ketiga ikut, berarti kan dua rukun. Tidak boleh. Kalau hanya satu, baru satu, ya atau mau masih. Oleh karena saya cenderung karena Fatihah demikian pentingnya, rukun yang paling pokok. Fatihah selesaikan walaupun sambil ruku, nggak apa-apa membaca Fatihah. Memang ada anjuran kalau ruku dan sujud itu bacalah tasbih, ya kan? Dalam sujud bacalah doa, kan begitu. Al-Quran tuh tentu ketika berdiri. Tapi tidak ada larangan, apalagi ini mepet sekali gitu. Kalau Fatihahnya yang tinggal 2 ayat lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak dibaca, ketinggalan 2 rukun. Nah, jadi pinter-pinter di sini. Ya, kita tidak ingin ketinggalan berjamaah. Ya, tidak ingin juga batal sholatnya karena tidak baca Fatihah, kan begitu. Gimana? Menurut saya selesaikan dalam posisi seperti itu, selesaikan Fatihahnya walaupun sambil ruku, jadi kan dapat. Taruhlah bacaan ruku itu akhirnya diisi oleh Fatihah.
3 ayat terakhir gitu kan, ya tidak apa-apa juga. Ya tidak batal, tidak makruh kan begitu kan. Memang anjurannya masing-masing posisi ada bacaannya. Tapi ini kan lagi mepet begitu kan. Itu jadi tidak perlu mengulang, menambah rakaat, ya selesaikan, sempurnakan Fatihah walaupun dalam posisi ruku begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nur asal Jakarta. Ada teman saya bercerita bahwa dia anak dari pernikahan siri. Apa hukum ayahnya jika meminta harta atau kebutuhan kepada anaknya, sedangkan dia ditinggalkan oleh ayahnya sejak dia masih dalam kandungan? Seperti itu. Nah, lagi-lagi soal nikah siri dan akibatnya ya. Nikah siri itu nikah dan halal, itu syar'i ya. Hanya tidak dicatat aja kan begitu. Dan ada peluang, ada aturan yaitu untuk dicatat belakangan, yaitu menyusul. Namanya itu isbat nikah. Ya, supaya secara administrasi itu legal. Sehingga nanti kalau ada hak-hak perdata suami dan istri ya tidak terganggu gitu, bisa diurus gitu kan. Walaupun mungkin agak ya setelah seminggu, setelah sebulan itu boleh kan begitu. Itu namanya isbat nikah. Mungkin perlu sampai ke pengadilan, tapi ada aturannya begitu. Boleh begitu. Nah, ini nikah siri lalu hamil ya kan, bahkan sudah beranak ya, itu tentu anaknya anak yang halal kan, bukan anak jadah, anak haram, bukan. Setelah anak ayah gede mungkin bisa mencari penghasilan kan begitu ya. Ayahnya sepertinya cerai dengan ibunya mungkin ya begitu, walaupun tidak disebutkan di sini. Iya, apakah masih dengan ibunya atau sudah cerai atau sudah meninggal ibunya atau hidup bersama, tidak jelas dalam pertanyaannya. Tapi yang jelas sebagai ayah ini ayah biologis ya kan, ya minta apalah biaya dibiayai oleh anaknya yang kelihatannya sudah mapan begitu kan. Bagaimana kan begitu ya pertanyaannya. Nah, itu tentu saja tetap ya kewajiban anak kepada ayah ya silaturahim. Jadi posisi anak, posisi ayah itu ya, ketika Allah menghendaki kun fayakun jadi ayah, jadi anak kan begitu, ya nempel begitu sampai ya salah satunya meninggal kan begitu. Jadi selama hayat di kandung badan, apakah anaknya masih ada atau ayahnya, tetap statusnya sekali anak tetap anak. Jadi tidak ada istilahnya bekas anak, nggak ada. Bekas ayah, iya, nggak ada gitu. Walaupun ya dia sudah nikah lagi dengan yaitu ayah tiri lain, tapi dengan anak biologisnya tetap itu sebagai anak. Ada hubungannya itu kalau anak punya harta, Rasul bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu ya milik bapamu, termasuk milik ibumu kan begitu. Kalau begitu, maka kalau bapaknya tentu ada keperluan, maka wajib bagi anaknya itu memenuhinya. Sebatas tentu saja kemampuan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sugeng asal Solo. Ya. Teman saya pinjam uang, ya setiap ditagih beralasan terus. Apakah ada doa untuk bisa meluluhkan hati teman saya untuk bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut mau digunakan seperti itu? Wallahu a'lam ya. Bagaimana meluluhkan orang yang susah gitu bayar utangnya. Nggak sadar-sadar lah begitu ya. Ya ini memang soal kesadaran, soal wawasan. Tapi ya kita yakin dan memang demikian,
orang dan hati orang itu ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Berarti udah betul tuh bagaimana berdoa pada Allah dengan doa apa kan begitu yang hubungannya dengan meluluhkan orang yang sulit bayar utang menjadi ya apa namanya luluh dan condong, iya kan. Doa khusus untuk itu wallahu alam ya kan. Mudah-mudahan nanti suatu waktu ketemu. Tapi ada doa umum ya, doa umum ya, termasuk kan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah itu kan doa, ya, yang diterjemahkan dengan doa Nabi kan, Rabbighfirli warhamni kan, yassirni wa yassirli. Bagaimana tuh? Rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni yassir Rabbi yassir wa la tu'assir, ada kan, wa yassirli amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu Al-Nasrah kan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nah ini wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kan doanya Nabi Musa, ya kan, ketika menghadap Fir'aun, mohon kepada Allah misi dari Allah itu supaya dimudahkan. Ya kan, ketika menyampaikan sesuatu ya lancar di dalam kata-kata dan tentu misinya dimudahkan. Wa yassirli amri kan, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Di situ juga ada. Jadi berdoalah dengan itu, dengan memohon wa yassirli amri, maksudnya ya urusan utang, nagih utang itu kan, itu juga ya kan. Surat Al-Insyirah juga ya kan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Iya kan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Nah, ketika membaca inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya kita niatkan ya Allah, mudahkanlah ini ya seseorang itu untuk ya dimudahkan untuk membayar utangnya, dan mudahkanlah urusan kami ya, antara lain ya dari dibayarkannya utang atau dari sumber lain ya. Wa yassirli amri kan lebih luas ketimbang dari hanya satu sumber ya kan. Mungkin tidak dibayar-bayar tapi ada Allah berikan sumber yang lain, yang nggak ada masalah gitu, yang penting asal lancar bahkan, dan itu ya kejadian juga kan, itu kan. Jadi alam nasroh tadi, kemudian apa namanya, doa Nabi Musa dan surah Al-Insyirah. Itu kalau yang pendek-pendek ya kan. Kalau yang panjang-panjang mungkin tidak mudah juga ya. Nah, antara lain kalau hafal suratul Waqiah, ya bacalah suratul Waqiah. Karena di antara fadilahnya itu ya orang yang mendawamkan suratul Waqiah sampai beberapa kali ya Allah memberikan apa namanya perlindungan dari kefakiran ya, kemiskinan. Berarti walaupun piutangnya belum dibayar oleh orang-orang ya tidak mengurangi kemampuan ekonominya kan, begitu itu. Itu silahkan diamalkan insyaallah. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ulfi asal Padang. Ya. Saya punya anak usia 3 tahun. Kadang masih suka ngompol di lantai saat sedang main. Apalagi saat cuaca dingin, lantai rumah saya keramik. Setiap anak saya pipis di lantai, saya lap dengan kain sampai kering tanpa dipel. Apakah saya masih bisa sholat di tempat tersebut? Ya, kaifiat, jadi bahwa pipis anak ya itu kan masih anak balita ya, balita. Tidak disebutkan anaknya apa laki-laki atau perempuan.
Tapi yang namanya pipis najis ya harus disucikan. Bukan dibersihkan, tapi disucikan. Nah, ini kalau suci pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Nah, ya kan. Nah, itu bersih artinya fisik najis kotoran itu dihilangkan. Dalam hal ini tadi apa? Dilap, kering ya kan. Tapi belum suci. Nah, itu. Nah, jadi apakah kotoran dari pipis atau dari mana ya dihilangkan fisiknya, lalu itu sudah bersih. Nah, untuk mencucikannya ada hadis Nabi SAW dibedakan tuh kalau pipis anak perempuan yang belum makan ya belum makan baru makanan biasa ASI atau apa paling sedikit-sedikit buah-buahan paling ya kan. Nah, itu disebutnya itu kan al-jariyah. Yughsalu min baulil jariyati. Yeah. Apa namanya? Pipis anak perempuan yang belum makan makanan orang dewasa. Iya, harus diyughsalu, dibasuh. Jadi airnya harus banyak. Itu kan, ghuslun itu kan memasuk dengan air yang ya, ngalir yang cukup ya kan. Jadi setelah tadi diepel ya masih harus disiram air. Itu kalau pipisnya pipis anak perempuan. Tapi kalau itu anaknya anak laki-laki sama-sama anak kecil tadi 3 tahun wa yurasyu min baulil gulam dan cukup cipratkan saja. Kalau di guslu itu kan banyak airnya. Kalau ini kan begitu ya, percik saja. Jadi lebih ringan. Ya, apa hikmahnya tentu ya bisa dibahas lebih lanjut, antara lain apa pipis anak perempuan itu lebih menyengat gitu katanya ya kan. Mungkin lebih apa begitu. Kalau anak laki-laki tidak sepekat ya, tidak sepekat pipisnya anak perempuan, karena ya Rasul Maha tahu kan, dibedakan gitu kan. Beliau juga pernah ngangkat bayi perempuan ya gitu ya, digendong begitu, ternyata pipis ya kan. Cukup oleh beliau tuh dikeringkan begitu lalu dikiprat dengan air, tidak sampai dibawa ke tempat itu tidak. Jadi cukup ros saja kan, air dikit selesai kan begitu ya. Nah, itu kalau sudah begitu suci. Ini terkait dengan lantai berarti boleh sholat di situ. Tapi kalau belum dilakukan pensucian, bukan hanya pembersihan, iya kan? Pensucian. Sebab sahnya sholat itu kan harus suci tempat, badan, pakaian, tentu saja niat ya kan. Demikian. Allah alam.